Serial killer wanita yang dijuluki The Black Widow dari Jepang ini dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2024 setelah mendekam selama 10 tahun di dalam penjara menunggu pelaksanaan eksekusi. Semua jalan untuk mengubah vonis telah dilakukan, tapi permohonan bandingnya telah ditolak oleh Mahkamah Agung Jepang pada Juni 2021. Pada akhirnya, maut tidak menunggunya. Dia kehilangan nyawanya di balik jeruji besi. Siapakah Chisako Kakehi? Nama aslinya adalah Chisako Yamamoto. Lahir pada tanggal 28 November 1946 di Hata, Prefektur Fukuoka, Jepang. Masa kecilnya bisa dibilang biasa-biasa saja, seperti anak-anak lain pada umumnya. Saat beranjak dewasa, di tahun 1969, ia berkenalan dengan seorang pria dan menikahinya di usia 23 tahun. Pernikahan ini berlangsung selama 25 tahun, hingga suaminya meninggal karena sakit pada tahun 1994. Selama pernikahan mereka, suami Chisako yang awalnya adalah seorang supir truk, banting setir menjadi pengusaha percetakan kain yang sukses di Osaka. Mereka berdua menjalankan bisnis bersama. Hingga saat sang suami meninggal di tahun 1994, Chisako mencoba menjalankan perusahaan tersebut sendirian. Namun bisnis percetakan itu bangkrut pada tahun 2003 dan ia pun menghadapi masalah keuangan yang parah setelah bisnisnya gagal. Dan sebagian besar uang warisannya hilang karena investasi yang buruk. Disclaimer ya guys, diketahui dari fakta-fakta di pengadilan, dari bisnis percetakan kain tersebut inilah juga dipercaya sebagai sumber perkenalannya dengan sianida, zat yang juga biasa digunakan dalam industri percetakan. Setelah suami pertamanya meninggal, ia terlibat dalam beberapa hubungan dan pernikahan lagi selama dekade 2000-an. Chisako mendekati para pria melalui biro jodoh atau agen pertemanan lansia. Ya, targetnya adalah para pria lanjut usia dan sakit-sakitan, tetapi dengan aset yang menjanjikan. Pada tahun 2007, Chisako sedang dalam hubungan yang serius dengan Toshiaki Suehiro, usia 78 tahun. Pada Desember 2007, saat Suehiro makan siang bersama Chisako dan anak-anaknya, lalu Chisako memberinya kapsul sianida yang ia campurkan dengan pil suplemen kesehatan. Suehiro roboh 15 menit setelahnya dan dibawa ke rumah sakit. Dokter yang menangani menyatakan kondisi Suehiro hampir mati karena menderita sesak napas internal. Walaupun Suehiro selamat waktu itu, tapi akibatnya ia menderita diskuadrat yang lebih tinggi dan gangguan penglihatan yang tidak dapat disembuhkan. Ia meninggal 1,5 tahun setelahnya akibat peristiwa terkait. Beberapa tahun kemudian, Chisako masih giat mencari dan mengincar korban berikutnya. Masanori Honda, pria berusia 71 tahun itu sedang berada dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja di usianya. Dia bahkan masih sering mengunjungi gym dan dokter mendiagnosis diabetesnya telah mereda dengan status ringan. Semuanya baik-baik saja bagi Masanori Honda sebelum dia bertemu dengan Chisako. Honda sedang berbahagia. Ia tengah menjalin hubungan serius dengan seorang wanita bernama Chisako. Ia bahkan berencana untuk menikahinya dalam waktu dekat. Tapi pada tanggal 9 Maret 2012 pukul 5 sore, Honda tiba-tiba kehilangan kesadarannya saat sedang mengendarai sepeda motor. Lalu 2 jam kemudian, ia dinyatakan meninggal di rumah sakit. Honda meninggal dalam keadaan yang mencurigakan, meskipun penyebabnya tidak segera diketahui. Minoru Hyoki adalah pria 75 tahun yang berhasil menjadi penyintas kanker paru-paru dan nyaris sembuh total dari penyakitnya pada Juli 2013. Tapi ia juga pria tua yang kesepian. Melalui biro jodoh, Hyoki berkenalan dengan Chisako. Keduanya tampak cocok, sering hangout bareng,
makan di luar berdua, dan bahkan tinggal bersama. Hyoki bahagia. Ia menulis puisi yang menyatakan keinginannya untuk bersama selamanya dengan Chisako, tanpa ia sadari bahwa ia tengah menjadi target mangsa. 20 September, ketika pasangan itu pergi keluar untuk dinner, Hyoki yang juga rutin minum suplemen kesehatan tiba-tiba kehilangan kesadaran. Dokumen pengadilan menyatakan bahwa pada saat di ambulans, dia tampak bernapas dengan kesakitan dan terengah-engah. Chisako berbohong kepada tim medis, mengklaim bahwa Hyoki tidak memiliki keluarga. Ketika mereka menawarkan prosedur resusitasi, Chisako menolak memberi izin untuk menyadarkannya. Dan akhirnya, Hyoki pun meninggal dalam waktu 2 jam. Chisako tampak lebih berani dalam menentukan dan menjalin kedekatan hubungan dengan targetnya. Pada November 2013, hanya 2 bulan setelah kematian Hyoki, dia sudah menikah dengan target lainnya dan yang terakhir, Isao Kakehi, yang juga dikenalnya melalui biro jodoh. Chisako Yamamoto menjadi Chisako Kakehi. Setelah menikah, berdua mereka hidup bahagia di kota Muko, Kyoto. Isao Kakehi pria berusia 75 tahun dan kaya. Dia sangat mencintai istri barunya itu. Namun tidak sampai usia sebulan pernikahan, pasangan pengantin baru menemui bencana. Isao tiba-tiba terkena serangan kardiopulmoner dan dinyatakan meninggal sejam kemudian setelah tiba di rumah sakit. Kematian Isao membangkitkan kecurigaan dan memicu penyelidikan polisi. Otopsi pun segera dilakukan dan hasilnya mengejutkan. Ditemukan jumlah mematikan ion sianida di jantung, darah dan perut, serta erosi di perutnya. Dengan surat penggeledahan, polisi menemukan pil suplemen kesehatan dan kapsul kosong di apartemen Chisako. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah mengosongkan suplemen kesehatan dan mengisi ulang pil dengan sianida yang telah digiling menjadi bubuk. Temuan-temuan itu memicu pengujian dan penelusuran ulang pada kematian pria-pria sebelumnya dan pengumpulan bukti, misalnya jejak racun, bukti transfer uang, atau warisan. Media melaporkan bahwa polisi dan jaksa kemudian menelusuri asuransi atau inheritance dan pembelian bahan kimia. 2 bulan kemudian, polisi menangkap Chisako. Setelah interogasi selama berbulan-bulan, Chisako akhirnya mengaku, selain meracuni Isao Kakehi, ia juga meracuni Honda, Hyoki, dan Soehiro dengan kapsul sianida. Polisi percaya Chisako terkait dengan pembunuhan beberapa pria lainnya, tetapi jaksa akhirnya memutuskan untuk tidak mendakwanya untuk hal tersebut karena tidak cukup bukti. Keempat pria itu tinggal di kota yang berbeda, memiliki pekerjaan yang berbeda, dan tidak mengenal satu sama lain kecuali 2 hal. 1. Mereka semua memiliki tabungan dengan aset yang cukup besar. 2. Mereka semua mengenal dan memiliki hubungan dekat dengan Chisako. Secara keseluruhan, Chisako Kakehi dilaporkan mengumpulkan sekitar 1 miliar yen atau sekitar 9 juta dolar dari total uang tunai, warisan, dan klaim asuransi para pasangannya selama 10 tahun. Namun sebagian besar uang tersebut ia habiskan melalui investasi yang gagal. Hal inilah yang membuatnya terus mencari target baru untuk mendapatkan uang. Kakehi ditangkap pada November 2014 atas dugaan pembunuhan, dan persidangannya dimulai pada Juni 2017. Selama persidangan, ia memberikan pengakuan, "I killed my husband," tetapi kemudian mencabut pernyataannya dan menyatakan bahwa dia mengalami demensia, sehingga tidak bisa bertanggung jawab penuh. Tetapi jaksa menolak argumen itu. Hakim menilai pola pembunuhan dan perencanaan terlalu jelas, terlalu sistematis, dan rapi untuk dianggap akibat penurunan kognitif. Pada 7 November 2017, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Chisako Kakehi atas dakwaan 3 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan.
Chisako sempat mengajukan banding hingga tingkat Mahkamah Agung Jepang. Namun pada Juni 2021, banding terakhirnya ditolak. Hukuman mati resmi berstatus final. Selama menunggu jadwal eksekusi, Chisako yang berusia 78 tahun ditempatkan di penjara Osaka. Namun pada Kamis pagi, 26 Desember 2024, ia ditemukan tidak sadarkan diri di selnya. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya dinyatakan meninggal pada pukul 10 pagi hari itu juga, tanpa sempat menjalani hukuman mati, tanpa pernah benar-benar menjelaskan secara lengkap motif dan pikirannya. Salam hangat untuk kalian semua.